Selamat sore sahabat petani vanili. Hari ini kita jalan-jalan ke lahan ataupun kebun vanili kita. Ya, di sini kita teringat kemarin ada pertanyaan dari salah satu teman kita yang menanyakan tentang busuk vanili. Nah, kalau ini belum kita rekondisi, kita biarkan memang karena menurut kita juga udah sulit untuk diselamatkan. Tetapi untuk mempertahankan buah ini tetap kita buat seperti ini untuk menopang sampai dengan buahnya ini bisa cukup umur. Sama dengan ini sebenarnya udah 11 bulan ya. Ini udah 11 bulan, hampir 1 tahun. Nah, jadi untuk menyelamatkan buah ya teman-teman, ada beberapa cara yang kemarin kita lakukan ketika setelah selesai polinasi vanili kita terserang oleh penyakit, apakah itu fusarium ataukah busuk batang vanili. Nah, ternyata berhasil juga nih teman-teman. Jadi ketika kita selesai polinasi sekitar seminggu kemudian, kita melihat di bawah sudah mulai terserang penyakit ya. Di posisi batang ini, di bawah di sini ya, kita sudah mulai melihat serangan penyakit. Nah, ini dia. Ini adalah batang dasarnya batang yang ke arah bawah ya. Nah, jadi kita uji coba kemarin dengan mulsa kayu, ini pemberian mulsa kayu di ujung daripada sulur yang memiliki buah ini. Ya, jadi kemarin pada saat selesai polinasi seminggu kemudian kita sudah melihat gejala di sini mengering, mengkerut dia. Nah, itu teman-teman seperti yang kita sampaikan juga kemarin, ketika misalnya kita melakukan polinasi dengan hanya mengandalkan akar ataupun akar pencari makan dari batang awal, dari batang dasar, dari bibit awal ya, maka buah yang harus kita jadikan itu terbatas sekali. Jangan coba-coba menjadikan buah itu dengan jumlah yang banyak ya. Ini sebenarnya banyak kemarin teman-teman yang kita polinasi, jadi semuanya ini udah gugur sebagian, batangnya mengkerut semua. Nah, jadi kita punya inisiatif kemarin, kita uji coba sebenarnya bukan untuk biar bertahan lama, paling tidak mempertahankan buah ya, mempertahankan buah. Paling tidak buah yang sudah jadi itu bisa bertahan sampai panen. Ya tentunya kalau kualitas tentu itu udah nggak bisa kita paksakan ya, karena bagaimanapun ceritanya ini sudah kekurangan nutrisi. Jadi ini batang dasarnya ya teman-teman, yang pertama sekali masuk ke tanah, baru ini. Nah, ini udah putus nih teman-teman. Nah, ini naik ke atas dan ini lalu ada sambungannya lagi cabangnya ini. Nah, jadi setelah kita belajar kemarin tentang mulsa kayu ya, jadi kita coba buat di ujungnya nih teman-teman, di ujung daripada vanili kita. Nah, ini teman-teman yang masuk ke dalam nih. Nah, kita buat mulsa kayunya seperti ini. Ternyata mampu ya teman-teman, sampai 11 bulan nih. 11 bulan, hampir 1 tahun, dan sudah pecah. Ini wanginya luar biasa, mantap sekali nih. Nah, jadi salah satu cara teman-teman, ini ujungnya kita buatkan mulsa kayu dan kita tutup di dalam sehingga dia ternyata memunculkan akar. Ini kemarin kalau nggak salah 2 minggu akar sudah mulai muncul, karena mungkin dia sudah sangat butuh sekali sehingga dia
muncul akar dalam waktu 2 minggu, itulah yang sampai sekarang menopang ini. Kita lihat daunnya juga masih segar ya, ya lumayan lah ya. Nah, ternyata mampu sampai 11 bulan. Nah, kalau ini mungkin ini baru 5 bulan kalau yang ini. Nah, ini yang 5 bulan. Dan di sini ternyata ada penyakit lagi. Yang untuk di bawah itu tidak nyambung lagi, teman-teman. Artinya karena sudah terganggu juga di sini, sehingga mungkin buah ini nggak akan bisa diselamatkan. Tetapi kalau misalnya dari sini saluran nutrisinya masih mencukupi, mungkin masih oke. Seperti itu dia. Sama halnya dengan ini, sama seumuran dengan yang ini, 5 bulan ya. 5 bulan kita lihat masih segar dengan penopang mulsa kayu. Nah, jadi kita tambahkan lagi mulsa kayu, tetapi di ujungnya udah putus semua nih. Nggak ada lagi, ini justru masih muncul lagi bunga yang baru nih untuk musim ini. Nah, tapi sepertinya nggak mungkin lagi kita perpanjang, ini akan kita rehabilitasi. Tetapi ini sebagai uji coba ya, teman-teman. Fungsi ataupun manfaat daripada mulsa kayu yang bisa menumbuhkan akar pencari makan pada tanaman vanili kita. Tujuannya paling tidak mempertahankan buah yang sudah jadi, yang sudah terpolinasi menjadi buah untuk bisa kita panen. Nah, hanya itu tujuannya, teman-teman. Kalau untuk memperpanjang vanili ini mungkin tidak. Ini akan kita bongkar semuanya, ini akan kita bakar, baru kita tanam vanili yang baru setelah nanti kita perbaiki semua di bawahnya. Tetapi yang kita lakukan di sini hanyalah untuk menyelamatkan buah yang sudah jadi sampai dengan usia panen. Hanya itu saja, tinggal itu aja harapan kita. Ternyata kalau sampai sekarang kita lihat berhasil, teman-teman. Kalau ini bukan karena penyakit ya, ini memang udah 11 bulan wajar pecah. Kalau mungkin di daerah di bawah 1000 meter di atas permukaan laut, dalam waktu 9 bulan rata-rata kata teman kita sudah pecah. Kalau ini 11 bulan nih masih ada yang belum pecah nih. Kita pernah coba juga di sana yang batang itu 12 bulan itu memang semuanya udah pecah, udah rata-rata seperti ini. Nah, itu dia. Nah, jadi itu salah satu alternatif ketika misalnya penyakit vanili, baik itu busuk batang ataupun fusarium yang menyerang pertanian kita pada saat sudah selesai polinasi. Jadi kita buat seperti ini, ketika misalnya di pangkalnya sudah membusuk ya, baru kita tarik lagi pucuknya atau ujung daripada sulurnya kita potong 3 seperti ini contohnya, teman-teman nih. Nah, biar gampang ya. Nah, jadi ini kita potong daun bersama akar ya. Akarnya tidak masalah seperti ini, tapi pakai pisau atau gunting ya. Nah, seperti ini. Di ujungnya pucuknya tidak ikut ya, tapi kita potong saja pucuknya. Tapi kalau masih ada pucuknya boleh kita sisakan. Nah, baru ini 4 nih, baru pas. Oke, baru kita tutup dengan mulsa kayu seperti ini. Ini aja nanti bisa tumbuh lagi nih, teman-teman. Yang sudah mati ini, yang sudah layu ini bisa aja tumbuh. Nah, jadi kita buat lagi seperti ini. Nah, kita tutupkan seperti ini. Jadi kalaupun misalnya nutrisi dari sini tidak lagi jalan, yang dari sini akan membantu dalam waktu 2-3 minggu. Akar di sini, akar baru akan muncul, baru dia akan membantu untuk memenuhi nutrisi yang dibutuhkan di sini. Kalaupun ada buah di sini, jadi dia yang membantu. Tetapi jangan lupa, ketika misalnya akar pencari makan di sini sudah keluar, kita sebagusnya rutin dalam waktu paling tidak 2 minggu sekali menyiramkan pupuk organik cair yang kita miliki di sekitaran
mulsa kayunya, sehingga itu yang akan diserap oleh akar yang ada di sini. Jadi akarnya akan menancap ataupun memasuki rongga-rongga kayu ini, dan pupuk organik cairnya kita siramkan ke sini. Ya, kita basahi semuanya termasuk ke sekelilingnya. Jadi itu yang akan membantu untuk memenuhi nutrisi sampai dengan masa bisa panen. Ya paling tidak 8 bulan ya kalau kita di sini kita diedukasi seluruh petani yang ada di kabupaten kita untuk melakukan pemanenan vanili minimal itu 8 bulan. Ya, 8 bulan sampai 9 bulan. Kalau udah masuki 10 bulan biasanya sudah ada juga yang pecah ya. Jadi antara 8 sampai 9 bulan. Itu untuk menjaga kualitas vanili di daerah kita. Nah, jadi itu tadi teman-teman sangat membantu ketika misalnya begitu ada terserang ataupun patah, biasa juga ya, ataupun patah karena tersenggol atau karena karena kita sering menggunakan pisau misalnya pada saat bekerja di sekitaran rumpun vanili kita, ya kadang tidak sengaja kita mengenai sulur utamanya, ya sulur utamanya. Begitu selesai polinasi, dalam waktu 4 hari kita kan sudah melihat ini akan jadi buah seperti itu. Ternyata pada saat itu terputus ataupun terserang penyakit tadi atau patah ya. Banyak sekali yang bisa menimbulkan masalah pada saat sudah mulai memasuki musim produksi ya. Jadi ini salah satu caranya ya teman-teman. Jadi teman-teman boleh coba ya, untuk menambah pengetahuan kita. Jangan segan-segan, jangan sungkan-sungkan, selalu saja kita berusaha untuk membuat uji coba ya, percobaan ya di beberapa batang mungkin, sehingga itu bisa menjadi inspirasi buat kita ke depannya ya teman-teman. Kita juga seperti itu di sini, kita selalu uji coba dengan cara-cara yang mungkin kadang-kadang nggak logika ya, tetapi ternyata kita lihat ada hasil juga seperti ini. Jadi ketika misalnya vanili kita nanti pada saat setelah kita polinasi ternyata terserang penyakit atau kadang-kadang patah, ya memang banyak juga cara-cara yang lain, mungkin diinfus banyak juga, tetapi ini salah satu cara ya teman-teman. Nah, jadi kiranya ini juga menjadi wawasan, menambah wawasan buat kita semuanya, sehingga nanti ke depannya menjadi salah satu solusi ketika tiba-tiba vanili kita terserang penyakit, paling tidak untuk menyelamatkan buah sehingga bisa panen dan bisa menghasilkan. Ya, hitung-hitung balik modal lah, seperti itu ya. Oke, itu aja mungkin sahabat tani vanili pemula yang bisa kita sharekan untuk sore hari ini. Kiranya bermanfaat buat kita, dan jika ada tanggapan dari teman-teman semuanya silahkan di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel kita agar kita tetap terhubung ya untuk mendapatkan informasi-informasi yang mungkin bermanfaat buat teman-teman semuanya. Oke, terima kasih. Salam maju-maju.